Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia mungkin pernah mendengar istilah istighfar ya, atau ucapan astaghfirullahalazim, atau kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas khilaf dan silap dosa salah yang kita perbuat. Dulu guru kami pernah bercerita, pernah mengajarkan kepada kami bahwa istighfar itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan istighfar syariat atau istighfar jasad atau istighfar tubuh. Istighfar tubuh ini bertujuan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dilakukan oleh jasad kita dengan ucapan astaghfirullahalazim. Jadi jasad kita ini terikat oleh 5 hukum. Yang pertama disebut dengan wajib, kedua sunnah, ketiga mubah, keempat makruh, kelima haram. Tatkala jasad kita melakukan hal-hal yang haram, maka jasad kita melakukan dosa. Maka guru kami mengajarkan kepada kami, ucapkanlah astaghfirullahalazim, niatkan kepada tubuhmu atau jasadmu yang telah melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut dengan istighfar tarekoh atau istighfar tarekat ya. Istighfar tarekat ini dengan ucapan astaghfirullahal ghafurur rahim wa atubu ilaih, yaitu istighfar yang diniatkan ke dalam hati ya. Jadi yang lebih dikhususkan istighfar hati ini lebih dikhususkan kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh hati. Seperti apa? Yaitu mencintai selain daripada Allah, membiarkan makhluk bertahta di dalam hati, yaitu dengan mencintai atau takut kehilangan ya, atas apa yang kita cintai. Jadi dosa hati adalah mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita mencintai jabatan karena memang jabatan itu sendiri. Kita mencintai uang, mencintai istri karena memang istri itu sendiri atau karena uang itu sendiri. Kita tidak mencintai jabatan karena Allah, mencintai istri karena Allah. Inilah yang kita mohon ampunkan, yaitu istighfar hati dengan ucapan astaghfirullahal ghafurur rahim wa atubu ilaik, yaitu kita niatkan ke dalam hati untuk memohonkan ampun dosa-dosa hati kita. Yang ketiga, guru kami menyebutnya dengan istighfar hakikat atau istighfar tingkatan yang ketiga, yaitu memohon ampunkan kepada jiwa kita. Nah, apa dosa jiwa yang kita mohon ampunkan di sini? Yaitu jiwa yang merasa bisa melihat, yaitu jiwa yang merasa bisa mendengar, yaitu jiwa yang merasa bisa berucap, bisa berjalan, bisa berkehendak, yaitu jiwa yang merasa hidup. Ini adalah dosa ya, menurut kajian dalam tingkatan yang ketiga ini, yaitu tingkatan hakikat. Lalu sebetulnya bagaimana? Lalu yang benar itu bagaimana? Yaitu yang benar itu adalah merasa dihidupkan oleh Allah, bukan merasa hidup sendiri, atau merasa dilihatkan oleh Allah, tidak merasa melihat sendiri, atau merasa didengarkan oleh Allah, tidak merasa mendengar sendiri, merasa diperjalankan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah, didudukkan oleh Allah, dilihatkan oleh Allah, didengarkan oleh Allah. Maka ketika kita mengucapkan istighfar yang ketiga ini, kita niatkan kepada jiwa kita, yaitu dengan ucapan astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaik, yaitu kita memohon ampunkan kepada jiwa kita yang selama ini merasa sendiri ya, yang selama ini merasa memiliki kemampuan sendiri. Jadi itu 3 istighfar yang diajarkan oleh guru kami. Pertama istighfar jasad dengan ucapan astaghfirullahalazim, niatkan kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh jasad, yaitu melanggar hukum-hukum Allah secara perbuatan dan perkataan. Yang kedua yaitu istighfar tarekah dengan ucapan astaghfirullahal ghafurur rahim wa atubu ilaik, yaitu memohonkan hati kita yang mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala,
Yang keempat, yang ketiga, mohon maaf, yang ketiga yaitu istighfar hakikat dengan ucapan astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaik, yaitu memohon ampunkan jiwa kita, ya, memohonkan ampunkan jiwa kita yang merasa diri hidup, merasa diri berjalan, padahal sebenarnya kita dihidupkan oleh Allah, dijalankan oleh Allah, dilihatkan oleh Allah, didengarkan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi diri saya sebagai pengingat dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.